Pernah nggak sih Anda minta informasi ke badan publik? Jawabannya ditolak dengan alasan klasik berdasarkan undang-undang. Kedengerannya emang final banget ya, kayak udah nggak bisa diganggu-gugat. Tapi tunggu dulu, seringkali alasan itu nggak sekuat kelihatannya kok. Yuk kita bedah bareng-bareng cara melawannya. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin ini ya. Udah capek-capek minta data, dokumen, atau informasi penting, nunggu lama, ujung-ujungnya yang datang surat penolakan. Bikin frustrasi banget kan? Rasanya tuh kayak mentok di tembok. Dan ini dia nih kalimat saktinya. Informasi ini dikecualikan berdasarkan undang-undang. Wah, kalau udah dengar ini, rasanya langsung resmi, final, dan seolah-olah jadi tembok tebal yang nggak mungkin ditembus. Kalimat ini tuh udah kayak tameng andalannya badan publik buat nutup akses. Oke, kita sebut aja ini tameng hukum. Tapi, kabar baiknya, tameng ini tuh nggak selamanya sekuat baja loh. Justru sering banget ada celahnya. Ada cara buat kita uji dan bahkan menembus tameng itu. Nah, disinilah pertanyaan kuncinya muncul. Gini deh, hanya karena ada sebuah pasal di suatu undang-undang, bukan berarti pasal itu otomatis jadi tiket emas buat menolak permintaan informasi kita. Ada prinsip hukum yang jauh lebih dalam yang harus kita pahami di sini. Jadi ini poin paling krusialnya ya. Yang paling penting itu bukan cuma soal adanya aturan, tapi soal dampak nyata apa yang bakal terjadi kalau informasi itu dibuka. Ini yang disebut pengecualian berbasis kerugian. Artinya, beban pembuktian itu ada di pihak badan publik, bukan di kita. Merekalah yang harus bisa nunjukin. Kalau data ini dikasih, bakal ada kerugian A, B, C yang spesifik. Kalau mereka nggak bisa buktiin, ya alasannya nggak sah. Terus, gimana caranya kita tahu alasan mereka itu sah atau cuma ngeles aja? Tenang, ada 3 alat uji sederhana yang bisa kita pakai. Yuk kita lihat 3 uji relevansi ini buat ngecek dasar hukum yang mereka sodorin. Cukup ingat 3 kata kunci ini, spesifik, fungsional, dan kontekstual. Gampangnya gini, spesifik artinya pasalnya harus jelas menunjuk kepentingan apa yang dilindungi. Fungsional berarti harus nyambung langsung sama informasinya. Dan kontekstual artinya relevan sama kondisi sekarang, bukan kondisi 5 tahun yang lalu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktisnya nih. Kita akan bedah 6 skenario atau sebut saja 6 lampu merah. Kalau Anda nemu salah satu dari ini, itu tandanya dasar hukum yang mereka pakai kemungkinan besar nggak relevan dan nggak sah. Oke, lampu merah yang pertama. Ini sering banget kejadian loh. Jadi, mereka mengutip sebuah undang-undang, tapi ternyata undang-undang itu sama sekali nggak ada urusannya sama pengecualian informasi publik. Salah kamar gitu. Contohnya gini, sering banget mereka pakai aturan soal kewajiban kerahasiaan internal atau kode etik pegawai. Padahal aturan itu kan buat ngatur hubungan si pegawai sama atasannya. Itu urusan dapur mereka. Aturan itu bukan buat membatasi hak Anda sebagai warga negara. Jadi, kalau mereka pakai alasan itu jelas keliru banget. Lanjut ya, lampu merah yang kedua, ini juga harus diwaspadai. Ini terjadi kalau dasar hukum yang mereka pakai itu terlalu samar, terlalu umum, alias pasal karet. Jadi saking luasnya, ya nggak bisa jadi standar pengujian yang jelas. Nah, hati-hati deh kalau Anda dapat justifikasi yang bunyinya kayak demi kepentingan umum atau untuk menjaga stabilitas. Tapi nggak ada penjelasan detailnya, itu lampu merah. Kenapa? Karena hukum itu butuh batasan yang konkret dan terukur, bukan alasan-alasan abstrak yang bisa ditarik ulur seenaknya cuma buat nutupin informasi. Lampu merah yang ketiga. Nah, yang ini soal hubungan sebab akibat. Intinya harus ada sambungan yang kuat dan langsung. Aturan yang mereka kutip sama informasi yang kita minta itu harus benar-benar nyambung. Gak bisa cuma diasosiasiin doang. Contoh gampangnya begini, anggaplah ada aturan yang melindungi proses investigasi yang lagi jalan. Terus Anda minta data soal anggaran perjalanan dinas di kantor itu. Jelas nggak ada hubungannya kan? Membuka data anggaran nggak akan mengganggu investigasi. Jadi aturan soal investigasi itu ya nggak relevan buat permintaan Anda. Sekarang lampu merah nomor 4. Wah, yang ini umum banget kejadiannya. Ini adalah penolakan yang sifatnya pukul rata atau blanket denial. Jadi, badan publik itu nggak bisa seenaknya bilang, pokoknya semua dokumen internal kami itu rahasia. Titik. Nggak bisa gitu. Pendekatan yang benar itu harus kasus per kasus. Mereka harus bisa jelasin kenapa dokumen A yang Anda minta ini spesifik bisa menyebabkan kerugian kalau dibuka. Bukan cuma bilang semua itu rahasia. Oke, kita masuk ke skenario kelima. Yang ini soal hierarki atau tingkatan peraturan. Gini, kita harus ingat
kalau hak atas informasi itu seringnya dijamin di level hukum yang paling tinggi, kayak di konstitusi kita. Nah, artinya peraturan yang levelnya lebih rendah, seperti peraturan menteri atau peraturan daerah, nggak bisa dong seenaknya membatalkan hak yang dijamin sama bos besarnya. Kalau ada konflik antara aturan yang lebih rendah sama yang lebih tinggi, ya jelas yang lebih tinggi yang menang. Dan ini dia lampu merah yang terakhir, nomor 6. Ini semua tentang waktu. Jadi, relevansi itu ada tanggal kedaluarsanya. Sebuah alasan yang mungkin valid hari ini bisa jadi udah nggak valid lagi tahun depan. Konteks waktu itu sangat-sangat menentukan. Contohnya ya, alasan melindungi proses perumusan kebijakan jelas nggak bisa lagi dipakai kalau kebijakannya udah udah diumumin ke publik. Atau misalnya, alasan melindungi investigasi, jadi nggak relevan kalau kasusnya udah ditutup secara resmi. Kepentingan yang tadinya dilindungi itu kan udah nggak ada lagi, jadi dasar hukumnya otomatis gugur. Jadi, apa kesimpulannya dari semua ini? Intinya, semuanya bermuara pada satu ide yang super penting. Persoalannya tuh bukan apakah suatu pasal bisa dikutip atau enggak, tapi apakah pasal itu benar-benar relevan buat membatasi hak kita atas informasi. Ini bukan soal adu banyak hafalan pasal, tapi soal logika dan disiplin dalam menerapkan hukum. Apakah alasan mereka itu beneran spesifik, fungsional, dan kontekstual? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang Anda udah punya bekalnya nih. Jadi, lain kali kalau permohonan informasi Anda ditolak, jangan cuma tanya apa dasar hukumnya, tapi tanyalah apa relevansinya. Ini pertanyaan yang jauh lebih kuat. Kenapa? Karena pertanyaan ini mindahin fokus dari yang tadinya cuma soal ada aturannya, menjadi soal gimana penerapan nyata aturan itu. Dengan bertanya apa relevansinya, Anda menantang mereka untuk membuktikan, bukan cuma sekedar mengutip pasal. Dan itu adalah hak Anda sebagai warga negara.